Banyak orang takut sama pocong, kuntilanak, tuyul, padahal yang paling bahaya justru yang nggak kelihatan. Hai Shalom, ketemu lagi di ST Corner. Hari ini saya mau bahas satu request dari sahabat, dari adik remaja di WA. Bunyinya gini, Pak, kalau sempet bahas ya soal setan ya Pak, tentang kuntilanak, pocong, dan tuyul. Terima kasih ya Pak, sama-sama ya. Iya, pertama saya harus bilang dulu kalau saya sama sekali nggak pakar tentang dunia perhantuan. Tapi saya mau berangkat dari dasar Alkitab aja ya. Jadi memang benar kalau banyak orang saat dengar kata setan langsung kepikirannya tuh pocong, kuntilanak, atau tuyul dan teman-temannya. Lalu takut kalau lihat ada bayangan di pojokan, dengar suara aneh-aneh di malam hari, atau merasa ada yang merinding di belakang gitu ya. Bahkan tidak jarang yang takut atau nggak berani ke toilet sendirian. Tapi saya mau tanya dulu, apa benar itu yang paling bahaya dari setan? Kalau kita lihat Alkitab, setan itu bukan cuma makhluk yang serem, tapi sebetulnya adalah musuh yang cerdik, musuh yang pinter. Kita tidak bisa menyangkali itu. Setan tidak selalu datang dengan suara yang mengerikan, tapi justru dengan tipu daya yang halus. Contohnya ya, dalam surat 2 Korintus 11 dikatakan bahwa iblis bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Artinya, setan lebih sering terlihat baik tapi menyesatkan. Dia tidak selalu datang sebagai sosok menyeramkan, tapi datang dalam bentuk ide, dalam kebiasaan, atau ajakan-ajakan yang kelihatannya biasa. Contohnya gini, ada seorang anak muda rajin ke gereja, tapi waktu dia mulai sibuk kerja, mulai tuh ada bisikan, nggak usah pelayanan dulu, bukan yang paling utama, cari uang aja dulu, itu yang terpenting. Atau saat ada teman yang bikin kita sakit hati, lalu ada suara, udah nggak usah dimaafin, nanti ngelunjak, biar dia ngerasain sakitnya. Atau saat kita mau belajar jujur, jadi orang jujur, lalu muncul di pikiran, kalau bohong sedikit mah nggak apa-apa ya, semua orang juga seperti itu. Nah, ini seperti permainan setan yang paling efektif. Bukan lewat hantu, tapi lewat cara pikir yang pelan-pelan menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh jelas di Kejadian 3, saat Hawa digoda di Taman Eden, setan kan nggak datang dalam wujud yang menyeramkan. Bukan kuntilanak, bukan pocong, tapi ular. Dan dia nggak pakai suara berat, makan buah itu atau kamu nanti kesurupan, nggak sama sekali. Dia cuma pakai kata-kata yang terdengar masuk akal. Masa sih Tuhan melarang engkau memakan buah ini? Nanti kamu malah akan menjadi seperti Allah loh. Hasilnya apa? Hawa jatuh dalam dosa. Adam juga ikut. Dan sejak itu, manusia terpisah dari Tuhan. Jadi, banyak orang takut sama hantu, tapi lupa bahwa yang lebih bahaya adalah bisikan yang membuat kita jadi berdosa. Setan nggak perlu membuat kita kesurupan. Cukup bikin kita kompromi. Cukup membuat kita malas ibadah, malas berdoa, atau sibuk sendiri. Dan jauh dari Tuhan, itu jauh lebih efektif. Jadi kalau selama ini kita takut sama hantu, sebenarnya kita salah fokus. Alkitab kasih solusi yang jelas dalam surat Yakobus. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi, takut sama setan? Jangan. Tunduklah sama Tuhan.
lawan tipu dayanya dan justru setan yang bakal kabur. Sampai ketemu di ST Corner selanjutnya, Tuhan memberkati.